Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Tapi di sini kita hanya akan fokus pada satu laporan ya. Nah, kita memfokuskan pada laporan perubahan ekuitas. Nah, tapi kenapa ya harus ada laporan perubahan ekuitas? Nah, sebenarnya laporan ini itu sudah diatur loh dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor berapa ya? Nah, laporan ini itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintah. Jadi, setiap komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan, terutama berbasis akrual, itu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan juga laporan finansial. Loh, terus hubungannya sama laporan perubahan ekuitas apa dong? Nah, jadi gini teman-teman, laporan perubahan ekuitas itu dia termasuk ke dalam laporan yang finansial. Nah, tapi sebelum dilanjut, kalian udah pada tahu belum sih ekuitas itu apa? Jadi gini teman, ekuitas itu adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nah, terus kalau laporan perubahan ekuitas itu apa? Nah, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan maupun penurunan ekuitas. Nah, ini pelaporannya ini kan bisa kita ketahui dalam tahun berjalan. Nah, nanti setiap tahunnya laporan ini akan dibandingkan nih teman-teman. Nah, kalau udah gitu gimana dong? Nanti saldo akhir dari ekuitas ini yang ada di laporan perubahan ekuitas akan dipindahkan ke neraca ya teman-teman. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu laporan perubahan ekuitas. Terus, laporan itu menyajikan apa aja ya? Nah, jadi laporan perubahan ekuitas ini akan menyajikan sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut. Teman-teman jangan lupa didengerin ya. Yang pertama, dia akan menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, laporan ini akan menyajikan surplus maupun defisit LO pada periode yang bersangkutan. Lalu apa lagi ya? Nah, yang ketiga, ini ada koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, koreksinya apa ya? Apa aja tuh? Nah, koreksinya ini antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan juga koreksi kesalahan yang mendasar. Koreksi kesalahan mendasar itu seperti apa ya? Nah, koreksi kesalahan mendasar ini bisa dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Terus ada juga perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Udah itu aja? Enggak dong. Di sini laporan perubahan ekuitas juga akan menyajikan ekuitas akhir, yang mana ekuitas akhirnya akan dipindahkan ke neraca. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan perubahan ekuitas yang berada di pemerintah pusat. Dalam uraiannya, yang pertama ada ekuitas awal. Selanjutnya, surplus atau defisit LO. Kemudian, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar. Di sini contohnya ada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir inilah yang akan masuk ke dalam neraca. Saldo tahun berjalan
akan disandingkan dengan saldo tahun lalu. Hal ini bertujuan untuk membandingkan pencapaian tahun lalu dan tahun sekarang. Di samping kira-kira seperti itu ya. Suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Penjelasan atas laporan perubahan ekuitas disajikan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan dengan periode yang lalu. Yang kedua, penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang ketiga, rincian yang diperlukan. Dan yang keempat, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Struktur laporan perubahan ekuitas, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, tidak memiliki perbedaan yang signifikan.